Mengerang. Di tengah kamarnya, Lindong sudah bisa merasakan sinar matahari menyinari wajahnya saat dia berjuang untuk membuka matanya. Saat dia melirik sinar matahari, dia tiba-tiba melompat dari tempat tidurnya. Meskipun kakinya menyentuh lantai, rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba memenuhi tubuhnya hampir menyebabkan dia kehilangan pijakan. Ini, titik petik 2. Sensasi sakit yang tiba-tiba mengejutkan Lindong. Seolah-olah dia telah menghabiskan sepanjang malam untuk pelatihan intensif. Itu bukan mimpi. Tiba-tiba, Lindong sepertinya mengingat sesuatu saat ekspresi kekaguman muncul di wajahnya. Segera, dia menggertakkan giginya dan memposisikan dirinya dalam posisi berdiri untuk mulai berlatih penetrating fist. Melihat cara mahir dia menggerakkan tinjunya, seolah-olah dia sudah berlatih gerakan ini berkali-kali. Hanya dia yang tahu bahwa dia baru saja mempelajari rangkaian gerakan ini dari Lin Xiao sehari sebelumnya. Masih di dalam ruangan, pemuda itu melakukan serangkaian teknik tinju yang sudah dikenalnya dengan ekspresi serius di wajahnya saat serangkaian gema garing terdengar karena gesekan antara lengan dan pakaiannya. Papa. Ketika ia akhirnya berhasil menghasilkan 5 gema tajam, tubuh Lindong berhenti. Di wajahnya, ekspresi campuran kaget, bahagia, dan sedikit ketakutan terpampang. Bagaimana saya bisa menguasainya begitu cepat? Lindong bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap telapak tangannya. Dia bisa merasakan bahwa 5 gema jelas bukan batasnya. Bahkan, jika dia mau, dia bisa dengan mudah menghasilkan 7 gema sekarang. Kemajuan pelatihan ini membingungkan Lindong. Di antara generasi muda di keluarga Lin, ada beberapa orang lain yang berlatih penetrating fist juga. Meskipun demikian, dia adalah salah satu dari sedikit yang bisa menghasilkan 7 gema pada usia yang begitu muda. Bagaimana ini bisa terjadi? Lindong mengerutkan kening, alis di wajahnya menyatu. Beberapa saat kemudian, tangannya bergerak ke area dadanya dan mengambil jimat batu misterius yang tersembunyi di saku bagian dalam. Ini adalah objek yang dia ambil dari gua kemarin. Jika ada barang yang patut dicurigai di tubuh Lindong, maka jimat batu ini pasti akan berada di daftar teratas. Objek ini, apakah benar-benar sekuat ini? Saat Lindong memegang jimat batu, dia merasakan sensasi dingin menyebar dari telapak tangannya. Berkat sensasi ini, rasa sakit di tubuhnya sedikit berkurang. Menelan emosi yang bergolak di dalam hatinya, Lindong dengan hati-hati menyembunyikan jimat batu itu kembali ke saku bagian dalam. Intuisinya memberitahunya bahwa jimat batu ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan dia tahu jika berita penemuan ini tersiar, pasti akan mengundang malapetaka. Karena itu, akan jauh lebih baik jika tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Setelah dia menyimpan jimat batu itu, Lindong membuka pintu dan meninggalkan kamarnya. Pertama, dia melanjutkan untuk makan sarapan yang disiapkan oleh Liu Yan sebelum dia kembali ke gua batu. Saat ini, tubuhnya sedang kesakitan. Dia tahu jika dia melanjutkan latihan intensifnya sekarang, itu pasti akan melukai tubuhnya. Untungnya, dia telah menemukan sifat ajaib dari kolam batu, jadi ini bukan masalah bagi Lindong. Meneteskan darah segar ke kolam batu, Lindong menikmati berendam setengah jam sebelum akhirnya keluar. Rasa sakit di tubuhnya telah hilang tanpa bekas dan tubuhnya telah kembali ke kondisi puncaknya. Dia merasakan kulit di tubuhnya, menikmati fakta bahwa itu telah mengeras secara substansial sekali lagi. Ini membawa senyum ke wajah mungil Lindong saat dia tahu bahwa pada kecepatan ini, dia bisa secara resmi maju ke Temperet Body 4 Teh layar dalam 10 hari ke depan. Mendaki keluar dari kolam batu, Lindong memutuskan untuk mengeksekusi seluruh rangkaian gerakan penetrating fist lagi. Kali ini, dia menggunakan semua kekuatannya, tidak menahan apapun. Papa. 7 gema. Saat tinjunya jatuh untuk menunjukkan akhir sesi ini, wajah mungil Lindong memerah karena kegembiraan. Berbekal 7 gema penetrating fist ini, dia yakin bahwa jika dia bertemu Lin San lagi, itu pasti tidak akan mengulangi pertemuan terakhir mereka. Dia tidak akan dengan mudah dikalahkan tanpa kesempatan untuk membalas lagi. Kegembiraan Lindong akhirnya memudar saat dia sekali lagi mendapatkan kembali ketenangannya. Sambil terkekeh pada dirinya sendiri, dia keluar dari gua dan memulai latihan intensif hariannya.
Meskipun dia sekarang mendapat bantuan dari kolam batu ajaib ini, Lindong masih memahami prinsip dasar. Dalam perjalanan penguasaan, diri adalah yang paling penting. Bantuan dari luar tentu saja dapat memperlancar jalan menuju penguasaan, namun, seberapa jauh seseorang berusaha di sepanjang jalan ini pada akhirnya masih berada di tangan mereka sendiri. Oleh karena itu, meskipun dia mendapat bantuan dari kolam batu, Lindong mengerti bahwa dia harus terus berusaha dan bekerja keras. Bagaimanapun, itu masih merupakan aset terbesarnya. 1 hari pelatihan berlalu. Beberapa waktu di malam hari, Lin Xiao yang tampak tegas datang untuk memeriksa kemajuan Lindong. Sehubungan dengan pelatihan Lindong, dia sering sangat keras dan ketat. Namun, setelah menyaksikan Lindong menghasilkan 3 gema berturut-turut dari penetrating fist, meskipun ia mencoba untuk mempertahankan ekspresi yang ketat, sedikit kejutan dan kepuasan bocor ke wajahnya. Melihat ekspresi di wajah ayahnya, diam-diam Lindong menghela napas lega. Dalam benaknya, dia terkekeh pada dirinya sendiri saat dia membayangkan seperti apa ekspresi Lin Xiao jika dia tahu bahwa Lindong sudah bisa menghasilkan 7 gema berturut-turut. Di tengah teriknya musim panas, setiap anggota dari generasi muda keluarga Lin dengan sungguh-sungguh berlatih. Mereka mengerti bahwa kompetisi keluarga yang akan datang dalam 6 bulan sangat penting bagi mereka. Karena keluarga Lin bukanlah keluarga yang sangat kuat atau bereputasi baik, mereka tidak dapat memberikan perawatan terbaik kepada setiap anggota. Oleh karena itu, jika seseorang ingin mendapatkan pelatihan seni bela diri dan ramuan terbaik dari keluarga Lin, seseorang harus membuktikan dirinya luar biasa. Oleh karena itu family competition ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan bakat mereka dan berdiri di atas orang banyak. Bagi sebagian besar dari mereka, ini juga merupakan kompetisi pertama mereka, namun pada level tertentu, hasil kompetisi ini menentukan nasib mereka selama sisa hidup mereka. Seorang pria yang sangat dipersiapkan oleh keluarga pasti akan berkembang lebih cepat dalam pelatihannya dibandingkan dengan pelatihan sendiri. Tentu saja, ada beberapa pengecualian khusus. Karena semua orang secara intensif mempersiapkan kompetisi keluarga yang akan datang, Lindong tidak menemui banyak masalah selama periode ini. Dan selama 10 malam berikutnya setelah dia tertidur, dia akan menemukan guru yang sempurna menunggunya di ruang gelap. Semakin sulit untuk menghasilkan gema berikutnya dari penetrating fist. Terutama setelah gema ketujuh, kesulitan melonjak secara eksponensial. Oleh karena itu, bahkan setelah 10 hari pelatihan intensif, Lindong hampir tidak mampu menghasilkan gema ke-9. Selain itu, dia masih tidak tahu bagaimana menghasilkan gema ke-10 terakhir. Meski begitu, dia tidak patah semangat. Dia jelas tahu bahwa mampu menghasilkan 9 gema setelah hanya 10 hari pelatihan, sudah merupakan prestasi yang menakutkan. Dia tahu fakta ini dari ekspresi Lin Xiao ketika dia menilai kemajuan pelatihan putranya. Setelah Lindong menunjukkan 6 gema kepada ayahnya, Lin Xiao mulai menatap putranya dengan tatapan aneh. Ketika dia pertama kali mulai melatih penetrating fist, dia membutuhkan waktu 2 bulan penuh sebelum dia bisa mencapai tahap ini. Namun, Lindong hanya butuh 10 hari untuk menyamai prestasi itu. Oleh karena itu, setelah menyaksikan kemajuannya yang luar biasa, Lin Xiao kehilangan kata-kata. Terlebih lagi saat Lindong sedang mengebor penetrating fist, dia juga terus melatih temperate bodinya. Berkat efek ajaib dari kolam batu, ia mampu secara diam-diam melipat gandakan intensitas rezim pelatihan yang diberikan oleh Lin Xiao. Setiap kali Lindong menyeret tubuhnya yang sakit ke kolam batu, dia akan bangun dengan segar dan energi kembali setelah hanya setengah jam berendam, siap untuk putaran pelatihan lagi. Meskipun pelatihannya menyakitkan dan melelahkan, efeknya sangat jelas. Setelah beberapa hari, kulit tubuhnya telah mengeras sedemikian rupa, di mana kadang-kadang, dia bahkan bisa langsung meninju batu tanpa melukai dirinya sendiri. Selanjutnya, ketika dia menggunakan penetrating pang, dia menemukan bahwa kekuatan yang dihasilkan telah tumbuh lebih dari 1,5 kali. Berdasarkan kecepatan ini, hanya akan beberapa saat sebelum dia akhirnya mencapai temperate body 4 layer. Di gua yang dingin, Lindong bersantai di kolam batu, menikmati sensasi menyegarkan mistis dari cairan yang meresap ke dalam tubuhnya.
Kenikmatan terpancar di wajah mungilnya. Di dalam kolam batu, jejak cairan merah muda berkumpul di tubuh Lindong yang secara bertahap merembes melalui pori-porinya, memberi nutrisi pada otot-ototnya yang sakit dan memperkuat tulangnya. Demikian juga, tubuh Lindong dengan lahap melahap cairan itu, seolah-olah itu adalah hantu yang kelaparan. Berdengung. Saat Lindong berbaring dengan mata tertutup, dia tiba-tiba merasakan gelombang air kolam dan rasa sakit yang gatal mulai berkerumun di bagian bawah kulitnya. Rasa gatal yang tiba-tiba ini menyebabkan Lindong panik sebagai tanggapan. Buru-buru membuka matanya, dia melihat bahwa tubuhnya menumpahkan sedikit kulit. Melihat pemandangan ini, kepanikan di wajahnya berubah menjadi kegembiraan. Pengelupasan kulit, inilah yang terjadi ketika seseorang maju ke Temperet Bodi 4 layar. Saya akhirnya mencapai langkah ini. Lindong menjilat bibirnya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Tubuh Temperet terdiri dari 9 lapisan, 3 lapisan pertama adalah perbaikan fisik sederhana. Hanya setelah maju ke Temperet Bodi 4 layar, seseorang akhirnya bisa mendapatkan manfaat nyata dari pelatihan. Setelah kulit terkelupas, kulit baru akan menjadi keras seperti batu atau kayu. Selain itu, kekuatan dan ketahanan seseorang akan sangat meningkat, sehingga lapisan keempat tubuh Temperet jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan lapisan ketiga tubuh Temperet. Di bawah tatapan waspada Lindong, kulit di tubuhnya dengan cepat terkelupas. Setelah semua kulitnya terkelupas, dia mencelupkan seluruh tubuhnya ke dalam kolam batu sebelum melompat keluar. Dia perlahan-lahan merasakan kulit baru dengan telapak tangannya, merasa itu seperti menyentuh kayu atau batu halus, kecuali itu adalah jenis ketangguhan yang lebih khusus. Pah. Petik 2. Menekan kegembiraannya, Lindong segera mulai mengeksekusi penetrating fist. Angin mengalir dengan gerakannya, menyebabkan debu di tanah naik. Auranya jelas tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Dengan seringai di wajahnya, Lindong meletakkan tinjunya. Dia melirik ke kolam batu dan terkekeh, "Terima kasih." Saat dia tertawa, Lindong tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengerutkan kening saat dia menatap kolam batu. Selama 10 hari menyerap, dia merasa bahwa jumlah cairan merah muda di dalam kolam tampaknya berkurang secara bertahap. Sepertinya jumlah cairan merah muda di kolam akhirnya akan habis. Lindong menggaruk kepalanya, tidak sedikit panik pada fakta ini. Dia mengeluarkan botol kecil dan transparan yang tersembunyi di dalam saku bajunya. Setelah pemeriksaan lebih dekat dari botol, 2 tetes cairan merah terungkap terkandung di dalamnya. Setelah membawa jimat batu di tubuhnya untuk jangka waktu tertentu, Lindong berhasil mengungkap sedikit rahasia. Dia menyadari bahwa setiap 5 hari, celah kecil pada jimat batu akan diisi dengan setetes cairan merah. Setetes cairan merah ini tidak asing bagi Lindong, karena itu adalah cairan yang sama persis yang dia lihat di kolam batu ketika bersentuhan dengan darahnya. Namun, dibandingkan dengan cairan merah muda di kolam batu, setetes cairan merah ini jelas jauh lebih pekat. Tampaknya kolam batu tidak bisa menahan cairan tanpa batas. Lindong merenung. Jika tidak, setelah bertahun-tahun, kolam batu harus benar-benar jenuh dengan cairan merah itu. Dan seharusnya tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang setelah dia menggunakannya selama 10 hari saja. Sepertinya aku akan menambahnya sendiri pada kunjunganku berikutnya. Lindong membelai botol kecil itu, sedikit tidak mau berpisah dengannya. Cairan ini sangat langka dan berharga, butuh 5 hari penuh sebelum dia bisa mendapatkan setetes kecil. Dia juga berharap menemukan kesempatan untuk diam-diam memberi setetes cairan ini ke Lin Xiao. Karena cairan itu memiliki efek ajaib, dia percaya bahwa itu akan sangat membantu dalam mengobati luka Lin Xiao. Lindong dengan lembut menghela nafas sambil menyimpan botolnya. Mengenakan pakaiannya, dia menyelinap keluar dari gua dan kembali ke tempat latihannya. Namun, tepat ketika dia akan memulai latihannya sekali lagi, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas dari kejauhan sambil berteriak, "Lindong, berita buruk." "Lin Changqiang, apa yang terjadi?" Dengan santai menggumamkan kata-kata itu, Lindong melirik ke arah sosok itu sebelum dia menundukkan kepalanya dan kemudian dengan tegas mengangkat 2 balok batu padat. Orang yang masuk tampak seperti pemuda berusia 13 atau 14 tahun. Dia sedikit gemuk, dan sosoknya bulat seperti bola.
Nama anak muda itu adalah Lin Changqiang, dan dia adalah putra dari paman kelima Lindong. Hubungan mereka berdua cukup baik, meskipun Lindong tahu bahwa orang ini hanya berteman dengannya karena dia benar-benar menyukai King Tan. Meskipun demikian, Lindong masih memiliki kesan yang baik tentang Lin Changqiang. Sesuatu telah terjadi pada King Tan. Lin Changqiang terengah-engah saat dia berjuang untuk mengatur napas. Gedebuk, balok batu di tangan Lindong jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, menyebabkan debu bertebaran. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, dia bertanya, "Bagaimana?" Lindong sangat protektif terhadap adik perempuannya. Dia adalah gadis yang sangat bijaksana dan meskipun dia masih muda, dia tidak menunjukkan keangkuhan yang biasanya terlihat oleh gadis-gadis seusianya. Karena itu, di dalam rumah mereka, bahkan ayah mereka yang biasanya keras tidak tahan untuk marah padanya. Oleh karena itu, meskipun dia tidak memiliki hubungan darah dengan mereka, King Tan tidak diragukan lagi adalah putri dalam keluarga. Ledakan, itu pasti bajingan Lin San. Lin Changqiang bersumpah, hari ini, King Tan menemukan sebatang rumput Chiang Tn, ramuan, di hutan di belakang gunung. Namun, dia ditemukan oleh Lin San dan gengnya, dan sekarang mereka menolak untuk melepaskan King Tan. Lin San lagi. Setelah mendengar berita ini, kemarahan mengamuk berkobar di mata Lindong. Dia tahu bahwa King Tan telah pergi ke hutan untuk menemukan beberapa ramuan untuk membantu pelatihannya. Di masa lalu, dia telah melakukannya sebelumnya. Namun, setelah insiden sebelumnya di mana dia hampir melukai dirinya sendiri saat mencari eliksir, ayah mereka melarangnya melakukannya lagi. Meskipun demikian, setelah masa damai tanpa insiden, dia sekarang menyelinap keluar lagi. "Bawa aku ke sana," Lindong memerintahkan sambil membersihkan debu di telapak tangannya. Hanya kamu sendiri. Mengapa tidak membawa paman ketiga?" Melihat Lindong ingin pergi sendiri, Lin Changqiang dengan cepat mencoba menghentikannya. Dia tahu bahwa Lindong telah dipukuli sampai pingsan oleh Lin San sebelumnya. Oleh karena itu, dia takut kali ini akan menjadi pengulangan pukulan Lindong. Meskipun dia tidak menyukai Lin San, dia harus mengakui bahwa dia adalah orang yang tangguh. "Berhenti berlama-lama. Jika kita terlambat, King Tan pasti akan diganggu dan aku akan memastikan kamu tidak pernah bermain dengannya lagi." Lindong mengerutkan kening, paman ketiga yang disebutkan oleh Lin Changqiang adalah ayahnya Lin Xiao. Namun campur tangan orang dewasa dalam masalah generasi muda paling buruk akan menghasilkan pakaian yang kasar dan ini tidak cukup untuk memadamkan kemarahan di hati Lindong. "Baiklah, kamu menang. Ikuti aku." Kemudian, ketika Lin San menyerang, izinkan saya membantu memblokir beberapa serangan. Lagi pula, aku berada di temperet body 3 Earth Layer jadi aku pasti bisa menerima beberapa pukulan. Lin Changqiang menggaruk kepalanya, sedikit terkejut dengan ancaman Lindong. Dia kemudian melanjutkan untuk memimpin Lindong ke saudara perempuannya. Saat ia melihat tubuh bulat Lin Changqiang, Lindong tanpa sadar tertawa. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi wajahnya berubah lebih gelap. Sambil menggertakkan bibirnya, dia bersumpah, "Lin San, kali ini aku akan memukulmu seperti anjing."